Lagi sering nggak sih kalau pas jalan-jalan di ibu kota, kita suka lihat langit Jakarta itu kelabu. Tapi ternyata itu bukan lagi mendung atau berkabut. Itu polusi udara yang sangat tinggi, bahkan sudah terjadi sejak lama. Nah, kalau udah gitu, apa dong solusinya? Kalau ngomongin polusi udara ya pasti sekarang ini Jakarta juaranya. Ini bukan pertama kali loh. Buruknya kualitas udara di Jakarta ramai dibahas, mengkhawatirkan. Bahkan kualitas udara di Jakarta udah termasuk tidak sehat, termasuk bagi kelompok sensitif. Misalnya, lansia, anak balita, orang yang punya riwayat sakit pernafasan. Nah, yang saat ini ramai dibahas oleh masyarakat adalah bukan hanya soal polusinya, tapi juga soal komentar dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika ditanyai soal solusi mengatasi masalah buruknya kualitas udara di ibu kota. Iya, saya tiup aja. Nah, itu jawaban Heru yang bakal meniup polusi dari kawasan industri yang jadi salah satu penyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta. Meskipun Heru juga bilang solusinya fokus terhadap penanganan kendaraan bermotor, peralihan kendaraan listrik, dan emisi gas buang kendaraan. Penanganan masalah polusi udara di ibu kota harus sangat serius. Apalagi Jakarta sempat dinobatkan menjadi kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Pada tahu kan, baru saja pemerintah mencabut kebijakan wajib masker seiring terkendalinya COVID-19. Tapi nih ya, nyatanya sebagian besar masyarakat tetap loh pakai masker karena yang kini ditakuti justru adalah polusi. Yang lagi nggak bagus ya kayaknya udara di Jakarta, jadi ya hati-hati aja, mungkin sering pakai masker juga ya, walaupun COVID juga udah menurun gitu. Ya, seperti itu juga, karena takut dengan kondisi udara yang kurang bagus. Karena udah terlalu banyak kemacetan juga, polusi di Jakarta kayaknya lebih aman pakai masker kayaknya. Tuh kan, masalah polusi udara ini memang harus benar-benar jadi perhatian. Tapi emangnya ya kalau penyebab polusi udara ini hanya sekedar karena banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta. Lalu apa dong solusi yang paling tepat untuk menanganinya? Saya kira cukup kompleks di Jakarta ini. Satu tentu saja dari sumber bergerak dari kendaraan bermotor ya. Kalau kita lihat hampir tiada hari tanpa kemacetan di sudut-sudut kota Jakarta, dan itu menghasilkan cemaran dari kendaraan bermotor. Lalu juga di Jakarta ada PLTU, ada kawasan industri, itu namanya sumber pencemaran tidak bergerak. Jadi itu antara sumber pencemaran bergerak dan tidak bergerak itu berakumulasi yang menjadikan kota Jakarta itu udaranya menjadi terburuk begitu. Dan tentu saja itu membuat kondisi tidak nyaman, mengganggu kesehatan, dan setiap warga sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Kalau dalam pandangan saya mesti harus ditukik dari sumbernya begitu. Sumbernya itu adalah bergerak dan tidak bergerak, itu yang harus dilakukan. Menggunakan masker ya saya kira sebagai upaya yang sifatnya adalah emergensi, bisa mengurangi kemungkinan terkena dampak dari polusi udara dalam bentuk gangguan pernapasan. Cuman secara perlahan tidak boleh begitu ya. Artinya menanggulangi fenomenanya itu mesti harus dibarengi dengan menanggulangi sumbernya, yaitu tadi baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain kebijakan-kebijakan, kemudian juga program pemerintah untuk menangani masalah polusi udara di ibu kota, ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan sendiri untuk melindungi diri kita dari polusi sejak dini. Di antaranya memakai masker di luar ruangan, terutama kelompok sensitif. Kemudian tutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.
Nyalakan penyaring udara dan kurangi aktivitas outdoor saat kualitas udara tidak baik. Yang pasti harus waspada karena polusi udara ini berdampak ke kesehatan, bukan hanya sekedar membuat pandangan terbatas. Kalau dia masuk karena ada di udara, maka tentu saja kalau orang bernapas dia akan masuk ke dalam paru dan saluran napasnya. Dan itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Tadinya masalahnya memang bukan banyak. Tadinya memang orang berpikir karena ini masuk ke dalam paru, tentu ada gangguan di paru. Gangguan di paru itu bisa dibagi dalam 3. Nomor 1, kalau dia memang sudah punya penyakit kronik, misalnya asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, maka penyakit kronik ini bisa muncul ya, bisa eksaserbasi namanya. Jadi kalau orang punya asma, asmanya jadi kambuh. Gitu. Itu poin pertama. Tapi poin kedua juga soal infeksi. Jadi karena orang menghirup udara yang tidak sehat, maka kemudian kemungkinan dia terinfeksi jadi lebih besar. Bahkan pada tahun lalu, pada tahun 2022 sudah banyak juga dibicarakan. Waktu itu kan COVID sedang tinggi-tingginya. Sekarang kita bersyukur COVID sudah lebih rendah. Tapi waktu itu sudah dibicarakan juga kemungkinan antara polusi udara dan kejadian orang menderita COVID. Tahun lalu ya, sekali lagi tahun lalu. WHO juga sudah menyebutkan hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau paparannya berkepanjangan bertahun-tahun, maka bukan tidak mungkin terjadi gangguan yang lebih berat sampai PPOK-nya makin buruk. Bahkan ada juga yang menyebutkan tentang kanker paru dan sebagainya. Itu satu sisi tentang paru. Tapi kemudian bahan-bahan yang masuk ke dalam paru itu ternyata tidak hanya membuat masalah di paru. Bahan-bahan toksiknya bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya menyebar. Dan kalau menyebar, maka gangguan yang terjadi yang paling dikhawatirkan ada 2. Satu di sistem kardiovaskuler, atau jantung dan pembuluh darah. Satu, dan yang kedua di sistem neurologis, khususnya tentang stroke. Jadi selain paru, maka mungkin juga ada gangguan di jantung dan pembuluh darah, mungkin juga ada gangguan di sistem saraf, dalam hal ini terjadi stroke. Jadi itu dampaknya polusi udara secara umum. Bagi musuh dalam selimut udara di Jakarta yang berkabut nyatanya berpolusi, potensi mengancam kesehatan itu pasti harus ada solusi dengan aksi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.